Yang kita bicarakan adalah teknik membuat renungan. Pangkal tolak kita adalah teks kitab suci, maka kita mau tidak mau harus membaca teks kitab suci, lalu kita mempelajari teks kitab suci itu, dan kemudian setelah mempelajari teks kitab suci, kita ambil salah satu pesan dari teks yang kita pelajari itu, lalu pesan teks itu kita sesuaikan dengan audien atau pendengar. Jadi tugas kita adalah mempelajari teks, mendapatkan pesan teksnya, lalu mempelajari pendengarnya. Ketika mempelajari pendengarnya itu, maka kita akan memperoleh tema renungan yang mau kita bawakan. Nah, tema renungan itu merupakan gabungan dari pesan teks dengan situasi pendengar. Kira-kira begitu kalau mau dibahasakan secara singkat. Nah, itu disebut sebagai pesan pokok renungan ya. Dari pesan pokok renungan ini lalu kita merumuskan tujuan renungan itu untuk apa. Ada yang tujuannya untuk mengubah, ada tujuannya untuk menyadarkan, ada tujuannya untuk melakukan sesuatu, ada tujuannya untuk mentobatkan, membuat orang bertobat. Ada tujuannya untuk menghibur, macam-macam ya tujuannya itu. Nah, setelah tujuan kita rumuskan, kemudian kita memilih gaya renungan mau dibuat seperti apa. Waktu itu kita sudah membicarakan ada gaya induktif, ada gaya deduktif, ada gaya campuran, induktif dan deduktif bisa digabung. Lalu kita membuat kerangka renungannya. Kerangkanya itu ada 1, 2, 3. Subtema pertama, kitab suci. Subtema kedua, misalnya dari situasi atau peristiwa yang diketahui oleh banyak orang. Lalu sub ketiga bisa dari pengalaman pribadi, misalnya seperti itu. Atau bisa juga misalnya kerangkanya itu dibuat sub pertama Yusuf, sub kedua Daud, lalu sub ketiga Yesus misalnya. Seperti itu, bisa macam-macam, tergantung kita. Itu kerangkanya ya. Kemudian isinya, setelah kerangka kita buat, baru isinya ada 1, 2, 3 juga kita bikin. Isi itu berarti kerangka itu dikasih dagingnya. Terakhir itu membuat pengantar dan penutup. Setelah ada isinya, pengantarnya dan penutupnya dibuat sinkron. Apa yang dikatakan dalam pengantar itu ditegaskan di dalam penutup. Begitu. Kita sudah melihat bagaimana membaca teks. Jadi renungan yang baik selalu bertolak dari kitab suci, lalu menemukan satu pesan pokok dari teks yang ada. Untuk menemukan pesan pokok itu, kita perlu melihat sastranya. Sastranya ada narasi, ada Injil, ada surat-surat, ada hukum, kenabian, Mazmur, Amsal, Apokalip. Narasi itu pesannya akan terdapat di dalam kisah. Kalau Injil itu kadang-kadang ada dalam kisah, kadang-kadang ada dalam ajaran, kadang-kadang ada dalam perumpamaan. Ajaran itu khotbah ya. Kalau surat itu biasanya terdapat di dalam masalah-masalah atau isu. Kalau hukum, sastra hukum itu dalam aturan.
atau perintah-perintah ya. Kalau kenabian itu ada di dalam pernyataan kondisional ya. Jika ini maka, jika kamu bertobat maka Tuhan akan mengampunimu. Kalau Mazmur itu di dalam permainan ide atau rima. Amsal itu dalam ungkapan kebijaksanaan. Lalu apokaliptik itu pesannya terdapat di dalam penglihatan-penglihatan. Lalu mempelajari teks, ada teknik untuk mempelajari teks. Pertama-tama kita harus membaca berulang-ulang, membaca kembali. Pertama-tama untuk diri sendiri, tapi kemudian kesadaran bahwa saya membaca ini untuk mempersiapkan renungan. Setelah membaca, kita bisa membedakan mana pesan utama dan mana yang keterangan-keterangan. Setelah itu kita menafsirkannya. Menafsirkan itu adalah melihat secara lebih komprehensif isinya dan konteksnya. Isinya itu kita bisa ambil dari arti kata, tetapi juga dari permainan bahasa. Lalu konteksnya itu bisa konteks tulisan-tulisan pada waktu itu maupun konteks sejarahnya. Nah itu kita ambil semuanya untuk menafsirkan teks. Bagaimana supaya kita bisa terbantu untuk menafsirkan itu? Kita baca buku tafsiran para ahli, kamus Alkitab, ensiklopedia Alkitab. Setelah kita mempelajari teks, kita akan menemukan pesan teks. Pesan teks itu apa? Apa yang mau dikatakan oleh penulis kitab suci kepada pendengarnya pada waktu itu? Nah, untuk menangkap ini memang kita harus pelajari. Lalu, apa yang mau dikatakan itu ada ide pokoknya dan ada keterangannya. Ide pokok itu apa yang dibicarakan dan keterangan itu bagaimana ide itu dijelaskan. Contohnya misalnya dirham yang hilang. Ide pokoknya itu sikap Tuhan terhadap pendosa. Lalu keterangannya itu Tuhan dengan segenap hati mencari pendosa dan pendosa yang kembali dipestakan. Efesus bab 1 ayat 3-10 itu ide pokoknya pujian kepada Tuhan. Keterangannya adalah Tuhan memberikan segala berkat rohani kepada kita dalam Kristus. Lalu pesannya adalah gabungan dari sini. Kita memuji Tuhan karena Dia telah memberikan segala berkat rohani kepada kita di dalam Kristus. Nah, setelah mendapatkan pesan teks, menggabungkan pesan teks itu dengan pendengarnya, sehingga didapatkan apa yang disebut sebagai pesan renungan atau ide pokok renungan. Kita menafsirkan teks, tetapi juga kemudian menafsirkan audien. Apakah audien itu bisa menerima pesan teks itu? Artinya, arti teks itu bagi mereka, apakah mereka juga menyetujui kebenarannya? Lalu apakah mereka juga menerima implikasinya? Setelah mempelajari audien, mengambil pesan pokok atau prinsipil untuk renungan. Pesan itu mesti relevan dengan audiennya. Kalau audiennya itu sedih-sedih, maka bisa mengambil pesan yang memberi penghiburan, misalnya. Atau pesan yang membuat orang itu bisa memberi makna atas pengalaman kesedihan manusia. Misalnya begitu. Dapatlah pesan pokok renungan. Pesan pokok renungan itu dari teks, terang yang ada di dalam teks, kemudian digabungkan dengan audiens. Tema atau pesan renungan adalah pesan teks yang disesuaikan dengan
cara pandang, pengetahuan, pengalaman, dan situasi audien atau pendengar. Pesan teks yang dikemas dan dinyatakan dengan kalimat yang jelas dan berkesan. Audiensnya mesti terkesan dengan pesan itu. Itu pesan renungan. Pesan teks itu relevan bagi pendengar pada waktu kitab suci ditulis. Sedangkan pesan renungan atau pesan pokok renungan itu relevan dengan pendengar yang sekarang kita mau kasih renungan itu. Misalnya pesan teksnya itu tentang korban di bait suci. Lah untuk sekarang kan nggak relevan. Orang kita bukan orang Yahudi. Kita juga tidak tahu bait suci itu bagaimana. Maka kira-kira apa yang tertulis pesan yang ada di dalam kitab suci tentang bait suci itu relevannya untuk zaman sekarang ya bisa macam-macam. Bisa di kapela, bisa di masjid, bisa di gereja, bisa juga di novisiat. Persembahan di bait suci itu untuk sekarang relevansinya apa? Kalau dulu persembahan itu berupa domba, kambing, burung tekukur. Nah sekarang itu kira-kira tidak relevan lagi. Kita tidak pernah mempersembahkan kambing, lembu untuk Tuhan. Persembahan yang benar adalah hati yang remuk redam misalnya. Jadi pertobatan kita. Contohnya Lukas 15. Bagi para pendengar waktu Injil ditulis itu artinya mau mewatakan bahwa Tuhan itu bersukacita atas orang yang bertobat. Dan itu masih relevan sampai saat ini karena sampai sekarang ini juga banyak orang berdosa, termasuk kita-kita ini kan berdosa dan kita membutuhkan pertobatan. Lalu kita katakan orang bisa lari sejauh-jauhnya dari Tuhan, tetapi pada akhirnya orang tak bisa menghindari tobat. Ini sangat relevan karena apa? Memang benar semua orang akan begitu. Siapapun, kita semua begitu. Kita itu bisa menjauh dari Tuhan, misalnya tidak pernah ke gereja, tidak pernah berbuat baik, pekerjaannya itu menyakiti orang, lalu setiap hari selalu mengolok-olok, berbuat jahat, minum minuman, pokoknya perbuatan-perbuatan yang melanggar tata susila hidup bersama maupun perintah-perintah yang dinyatakan di dalam ajaran agama. Bisa, karena kita ini makhluk yang bebas menentukan pilihan kita, mau kesana kemari, mau tidur, mau bangun, mau berbuat jahat, itu kita bisa memilihnya. Tetapi pada akhirnya kita tidak bisa menghindari pertobatan. Tobat itu artinya apa? Tobat itu artinya kembali kepada Tuhan. Sejahat apapun, pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan waktu Tuhan memanggil kita. Waktu kita meninggalkan dunia ini atau waktu kita wafat. Meskipun tidak wafat di salib ya. Tapi itulah panggilan kepada pertobatan, kembali kepada Tuhan. Daripada nunggu sampai nanti-nanti, sekarang saja bertobat. Misalnya begitu ya. Itu pesan pokok renungan yang kita ambil dari teks tetapi tetap harus relevan dengan pendengarnya pada saat ini. Setelah kita mendapatkan pesan teksnya, lalu mengemas pesan renungannya, kita merumuskan tujuannya. Kita punya tujuan apa? Tidak harus dituliskan ya tujuan itu, tetapi ada dalam angan-angan kita itu tujuannya untuk apa? Jadi pesan pokok renungan atau tema renungan itu
seperti ibaratnya anak panah, lalu tujuannya adalah target yang mau dibidik oleh anak panah itu. Itu analoginya ya, perumpamaannya. Nah, tujuan itu biasanya berupa sikap atau tindakan yang bisa diukur, atau perbuatan baik yang bisa diukur. Itu tujuannya. Contohnya begini. Saya bertujuan dengan renungan saya ini bahwa para pendengar dalam minggu ini melakukan tindakan tanpa pamrih kepada sesama. Nah, ini bisa diukur nanti. Apa tindakannya? Orang itu sudah menuangkan teh kepada temannya. Orang itu mencucikan baju temannya tanpa minta upah. Oh, orang itu mau memandikan yang sakit. Orang itu mengunjungi yang sakit. Orang itu membelikan hadiah kepada orang yang tidak dikenal. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa diamati, bisa diukur. Kemudian misalnya lagi, pendengar memahami makna inkarnasi dan mengajarkannya kepada keluarga selama masa Natal. Ini bisa diukur karena apa? Tindakannya jelas, yaitu mengajarkan. Tujuan yang diajar itu siapa? Jelas, yaitu keluarga. Waktunya juga jelas, masa Natal. Kalau selama masa Natal selesai ternyata belum pernah mengajarkan, maka tujuannya tidak tercapai. Lalu materinya jelas, yaitu tentang inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Misteri Allah yang menjadi manusia. Contoh berikutnya, pendengar berpuasa atau orang yang kita beri renungan itu berpuasa dan berdoa demi persatuan umat minggu ini. Nah, ini jelas, berpuasa itu jelas bagaimana. Entah bentuknya tidak makan atau tidak minum atau menghindari makanan tertentu. Lalu berdoa jelas ya. Apalagi kalau rumusan doanya itu sudah kita buatkan. Lalu waktunya jelas, yaitu minggu ini. Maka tujuan ini sungguh-sungguh bisa diukur berhasil dan tidaknya. Tujuan itu umumnya adalah untuk mengubah orang dari pola hidup yang lama menuju pada pola hidup yang baru. Pola hidup lama itu misalnya hidup yang mementingkan hal-hal yang duniawi atau kedagingan. Misalnya makannya harus enak, minumnya harus lezat, tidurnya harus di tempat yang empuk, terus tiap hari rekreasi, nontonnya harus film-film yang menyenangkan, khotbahnya harus menghibur, romonya harus ganteng, lalu harus jalan-jalan. Itu kan kedagingan duniawi. Harus punya uang yang banyak, lalu harus punya jabatan yang tinggi, harus teman-temannya itu menyenangkan semuanya, temannya banyak. Itu adalah pola lama duniawi kedagingan. Nah, kalau kita melihat bahwa pendengarnya itu masih dikuasai oleh pola lama seperti ini, kita dengan renungan ini bisa melakukan suatu renungan untuk mengubah orang yang dikuasai oleh pola kedagingan ini kepada pola baru, yaitu spiritual atau rohani. Daging itu akan akhirnya juga ini busuk ya. Kalau sudah mati ya hancur semuanya. Tetapi roh itu yang kekal. Maka kita perlu memperhatikan hal-hal yang rohani juga. Dan hal-hal yang rohani itu bisa ditempa melalui puasa, melalui menahan diri, melalui latihan-latihan dalam keheningan dan sebagainya. Pola lama kedua misalnya dikendalikan oleh selera. Kalau saya suka ini maka saya mau kerja.
Tapi kalau saya tidak suka, saya tidak mau kerja. Nah, dari dikendalikan oleh selera, kita mau ubah menjadi mengendalikan diri. Wah, saya meskipun tidak suka, saya harus mengerjakannya karena ini adalah tanggung jawab misalnya. Dari menyenangkan diri menjadi menyenangkan Tuhan. Menyenangkan diri itu ya diri sendiri, egoisme. Misalnya saya jengkel, ya saya ikuti kejengkelan itu, menyenangkan diri. Saya ini pengen jalan-jalan, ya saya jalan-jalan mengikuti keinginan diri. Saya pengen marah, ya saya marah saja. Menuju kepada menyenangkan Tuhan. Tuhan senang kalau kita mengasihi sesama, kalau kita mengampuni sesama, kalau kita membantu sesama. Dari egoisme menuju kepada melayani. Egoisme itu mementingkan diri sendiri. Aku lebih dulu, misalnya waktu pergi ke rumah sakit, ada banyak antre, lalu kita tidak mau antre, kita langsung mencari tempat yang paling depan. Nah, itu egoisme. Pola menuju pada pola baru, yaitu melayani. Kalau ada orang yang perlu, misalnya, oh yang antre di belakang saya ini tidak bisa jalan, lalu kita tuntun atau kita dorong kursinya. Dari konformis menuju kepada kebenaran. Konformis itu apa? Konformis itu pokoknya kalau orang lain buat begitu, ya saya ikut saja. Ikut-ikutan yang umum saja. Seperti yang lain saja, meskipun tidak benar. Misalnya, karena banyak yang korupsi, maka saya ikut korupsi. Itu konformis. Karena banyak frater yang ini tidak mau sembahyang brevir, maka saya juga tidak sembahyang brevir. Itu konformis namanya. Menuju kepada kebenaran. Yang benar itu sebenarnya apa? Yang membuat saya itu menjadi berkembang itu apa? Dari individualis pada tunduk pada komunitas. Misalnya ada aturannya malam minggu itu membuat persiapan renungan atau merenungkan Injil untuk besoknya. Karena saya individualis, saya tidak mau, saya malam minggu malam jalan-jalan apel pada pacar saya. Itu individualis. Nah, itu harus dirubah menuju pola baru, yaitu tunduk pada kesepakatan bersama dalam komunitas. Dari konsumeris, yaitu membeli apa yang saya suka semuanya, yang saya ingini saya beli, makan apa yang saya suka, melakukan apa yang saya mau, menuju pada partisipasi, kontribusi. Wih, ini saya sebenarnya pengen, tetapi karena ada yang lebih membutuhkan, maka saya berpartisipasi, ikut serta. Dari takut menuju kepada keyakinan. Saya buat ini karena takut magister. Saya berdoa karena takut magister. Nah, dirubah menjadi saya berdoa karena saya yakin doa ini akan membawa rahmat dan membawa saya pada kedekatan dengan Tuhan. Dari apatis menjadi memiliki rasa cinta yang besar. Ini kira-kira beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan. Nah, kita bisa lihat pendengar kita itu di mana pola lamanya yang masih menonjol. Nah, dari pola lama ini kita bisa menggunakan renungan kita untuk mengubah menuju pada pola baru. Dan kitab suci menyediakan begitu banyak inspirasi yang mengarahkan kita pada pola baru ini, yang lebih rohani, pengendalian diri, menyenangkan Tuhan, melayani, yang hidup dalam kebenaran, tunduk pada kebutuhan bersama, berpartisipasi, keyakinan, dan cinta yang berkobar. Banyak. Tinggal pilih saja. Jadi audiensnya bagaimana?
di sini, lalu kitab sucinya nilainya adalah yang di sini. Audiennya itu diandaikan masih ada pola lama, lalu kita menawarkan pola baru yang kita ambil dari pesan kitab suci. Itu adalah tujuan. Nah, setelah tujuan kita dapatkan, kemudian kita membuat gaya renungan, memilih gaya renungan. Deduktif, misalnya surat itu deduktif ya, hukum itu juga deduktif, Amsal itu juga deduktif karena isinya adalah pokok renungan saya atau pokok pesan yang mau dikatakan. Induktif itu misalnya kisah atau perumpamaan, itu induktif ya. Misalnya Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seperti seorang yang mencampur ragi. Itu kan induktif, dari perempuan yang membuat adonan, mencampurkan sehingga seluruhnya menjadi penuh. Itu induktif. Kisah misalnya, kisahnya siapa? Kisahnya Tobit misalnya, yang mencari obat, lalu di tengah jalan didekati oleh malaikat, lalu akhirnya sampai. Nah, itu adalah induktif. Dari kisah itu akhirnya pesan yang mau dikatakan bahwa Tuhan itu menyertai di dalam perjalanan orang yang berkehendak baik untuk meneguhkan iman, dan juga keteguhan iman itu bisa membuat orang disembuhkan atau dipulihkan dari apa yang diderita zaman dulu. Pemulihan itu berupa relasi dengan Allah. Bisa juga memilih gabungan, jadi induktif ke deduktif atau deduktif ke induktif. Atau juga menggunakan pola dari pokok menuju kepada keterangan. Pokoknya tadi ada contoh yang sudah kita sebutkan di depan. Pokoknya itu misalnya begini. Tuhan sudah berbuat baik. Oleh karena itu, kita memuji Tuhan atau pujian kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah berbuat begitu banyak kebaikan di dalam Kristus. Lalu dijelaskan keterangannya itu, perbuatan Tuhan itu apa saja. Lalu kita memuji Tuhan. Cerita, kalau cerita itu sebenarnya induktif ya. Jadi dari pengalaman yang khusus, lalu nanti mengerucut pada kesimpulan yang umum. Tabel gaya renungan. Kalau mau digambarkan seperti ini. Jadi ada pembukaannya, ada penutupnya. Kalau deduktif itu pesan pokoknya dikatakan di dalam pembukaan. Kemudian dijelaskan unsur-unsurnya, lalu ditutup. Kalau induktif itu mulai dari hal-hal yang khusus, lalu penutupnya itu merupakan pesan pokoknya. Jadi pesan pokok belum dikatakan di sini. Ketika penutup baru dikatakan. Kalau gabungan dari induktif ke deduktif, ini seperti ini. Jadi yang khusus, lalu dinyatakan pesan pokoknya, lalu diuraikan. Kalau pokok keterangan, dalam pembukaan dikatakan pokoknya, lalu di penutup dikatakan keterangan. Deduktif. Pesan pokok menjadi pembuka. Lalu dibuktikan ya. Pembuktiannya itu 1, 2, 3. Buktinya itu bisa bukti positif, bisa bukti negatif ya. Bisa diambil dari kitab suci, bisa diambil dari pengalaman hidup yang umum, bisa diambil dari pengalaman hidup pribadi.
Lalu ditegaskan di dalam penutup pesan pokok yang sudah ada di sini, itu ditegaskan lagi di dalam penutup. Induktif. Ada pembukanya, kemudian pesan pokoknya itu dinyatakan di dalam penutup. Nah, pembukaannya itu berupa masalah atau dilema yang memerlukan solusi. Lalu 1, 2, 3 yang menjadi isi ini berbagai konsekuensi dari masalah itu dan ketegangannya. Kemudian menjadi penutupnya itu menawarkan solusi yang dapat diandalkan. Kalau jadi 1, 2, 3 ini konsekuensi dan masalah serta ketegangannya, lalu menawarkan solusi alternatif dan menunjukkan kelemahannya. Masalah ada, ini kan di sini masalah ya, di pendahuluan itu ada masalah, kemudian masalah itu memiliki konsekuensi dan memiliki ketegangan. Kemudian ada solusi alternatif untuk masalah ini, tetapi solusi itu tetap aja memiliki kelemahan. Nah, sebagai penutup kemudian ditawarkan solusi yang diambil dari pesan kitab suci yang dapat diandalkan. Ini senjata ampuh dari kitab suci. Itu induktif. Gabungan. Misalnya pembukanya berupa masalah atau dilema, kemudian disambung konsekuensi dan ketegangan di bagian pertama, lalu alternatif solusi dan kelemahannya, lalu solusi biblis sebagai pesan pokok di tengah, kemudian didukung dengan argumen yang meyakinkan di sini. Jadi pesan pokok ini kemudian diberi dukungan atau ditegaskan dengan argumen yang meyakinkan, lalu ditegaskan kembali pesan pokoknya itu dalam penutup. Ini gabungan. Kalau dari pokok ke keterangan, pesan pokoknya misalnya tanda-tanda orang beriman ya. Kemudian terangkan itu, tanda-tanda itu dalam poin 1, 2, 3. Kemudian penutupnya menegaskan kembali tanda-tanda ini. Cerita. Nah, kalau kita membuat renungan yang bertolak dari cerita itu biasanya orang seneng, ini digemari oleh orang. Dan cerita ini termasuk gaya induktif. Cerita biasanya lebih mengesan, atau bisa kita kisahkan dengan baik kalau itu bertolak dari kisah pribadi. Pesan pokoknya bisa ditangkap dengan baik meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Itu ciri cerita ya. Kalau kita omong-omong dalam cerita itu, ada pesan yang mau dikatakan di sana, dan orang bisa mengerti pesan itu, bisa menangkapnya meskipun kita tidak mengatakan secara eksplisit pesan itu. Kualitas renungan. Renungan yang baik itu isinya sesuai dengan pesan teks. Jadi berangkat dari kitab suci, ide-idenya atau nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci. Lalu, indikator yang kedua, audien berhasil memenuhi tujuan renungan itu atau tidak. Misalnya, renungan bertujuan untuk membuat audien ini berdoa bersama. Nah, bisa diukur apakah audien sudah berdoa bersama atau tidak. Kapan? Sekarang kita melihat kerangka renungan. Nah, kerangka renungan itu sebenarnya gambarannya seperti ini ya. Dari pikiran yang tertutup, kemudian dibuka dengan kunci, pikiran menjadi terbuka, lalu
terang dari kitab suci itu menerangi kita. Jadi kerangka itu membuat kita itu menjadi terbuka terhadap pandangan nilai-nilai kitab suci, sehingga perhatian kita itu akhirnya menuju pada nilai-nilai yang mau dikatakan itu. Ya? Pertanyaan dari Jun. Apa? Apakah pesan teks dan pesan renungan itu sama saja, tidak penyampaiannya, atau bisa beda? Pesan teks dengan pesan renungan apa sama saja atau apa? Atau beda? Ya, pesan teks itu sesuatu yang relevan untuk pendengar pada waktu teks itu ditulis, yaitu zaman para rasul atau zaman para nabi atau zaman Abraham, ya. Nah, pesan renungan itu relevan untuk zaman sekarang. Ada yang relevan untuk dua-duanya, misalnya pertobatan itu dari dulu sampai sekarang ya tetap relevan. Dulu ada orang berdosa, sekarang juga masih orang berdosa banyak. Rumusan bahasanya itu mesti disesuaikan dengan audien. Kalau audiensnya itu wanita, lalu mau mengatakan kamu harus mencintai istrimu, itu nggak cocok. Itu. Jadi harus dilihat relevansinya dengan audiennya. Kalau misalnya teksnya itu pesannya banyak ya, jadi pesan teks itu banyak ya. Misalnya teksnya tentang Yesus yang menanggapi orang Farisi yang bertanya tentang perceraian. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oleh sebab itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini nanti pesannya banyak ya. Misalnya tidak ada perceraian. Lalu pria dan wanita itu sederajat. Para murid mengatakan begini, loh kalau begitu lebih baik tidak usah kawin. Lalu Yesus katakan, tidak semua orang bisa mendengarkan itu. Ada orang yang tidak kawin karena lahir demikian, ada yang tidak kawin karena dibuat oleh orang lain, ada yang tidak kawin karena keinginannya sendiri demi kerajaan Allah. Nah, itu kan banyak sekali teksnya, pesan teksnya. Lalu kita lihat pendengarnya. Pendengarnya itu siapa? Oh, pendengarnya para novis. Maka kalau pendengarnya para novis, tidak mungkin kita mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, karena para novis itu mau memutuskan untuk tidak bersatu dengan istrinya. Wong pacaran saja nggak boleh. Meskipun curi-curi ya, ada yang pacaran curi-curi. Untuk para suster juga nggak bisa mengambil pesan yang itu, karena tidak relevan dengan pendengarnya. Untuk para suster atau para frater, ngambil pesannya adalah yang ketiga, yaitu ada yang tidak kawin demi kerajaan Allah. Bagan itu terdiri dari pengantar atau pembuka, lalu tubuh atau isi dari renungan, dan penutup. Contohnya tadi kita sudah lihat Injil Lukas bab 15. Injil Lukas bab 15 itu isinya tentang yang hilang semua. Yang pertama itu tentang dirham yang hilang, kemudian domba yang hilang, dan yang penutupnya adalah anak yang hilang. Kalau Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10 itu tadi itu ya, yaitu dirham yang hilang. Maka pesan pokoknya misalnya ya,
Orang bisa lari sejauh-jauhnya dari Tuhan, tetapi tak bisa menghindari pertobatan. Lalu bagan pertama, sang domba hilang, dan dirham yang hilang, pendosa itu juga hilang. Jadi domba yang hilang, dirham yang hilang itu menjadi gambaran tentang pendosa yang hilang dari Tuhan. Lalu poin kedua, Tuhan yang mencari sampai menemukan, yang itu diumpamakan dengan gembala yang mencari domba, yang meninggalkan 99 ekor itu untuk mencari yang satu yang hilang tadi. Itu bagannya ya. Kemudian digambarkan dengan seorang wanita yang membersihkan seluruh pojok-pojok ruangan untuk menemukan dirham itu. Kemudian bagan yang ketiga, poin yang ketiga, pertobatan adalah pesta kembalinya kita kepada Tuhan. Kemudian di penutupnya bisa dikatakan poinnya kembali kepada Tuhan. Tuhan menyiapkan pesta untuk pertobatan kita. Ini kalau ini kan masih pada umum ya, mengupas kitab suci itu sendiri. Sang domba, dirham, Tuhan yang mencari, menemukan kembali. Lalu pertobatan itu seperti pesta. Pestanya gembala yang menemukan domba itu, pestanya wanita yang menemukan dirham. Nah, sekarang penutupnya adalah kita. Karena pendengarnya adalah kita. Tuhan menyiapkan pesta untuk pertobatan kita. Kembali. Nah, nanti sebagai inti pesannya, tujuannya itu mau dirumuskan kapan? Kembali dari apa? Misalnya selama ini pendengar kita adalah para novis. Lalu para novis ini tidak pernah mau olahraga. Nah, kita mau katakan bertobat ya. Apa bukti pertobatan itu? Bangun lebih awal, jam 3, lalu olahraga bareng-bareng. Misalnya seperti itu. Kapan? Minggu ini. Atau kapan? Pokoknya sesudah renungan ini, tiap jam olahraga, kita bertobat. Misalnya begitu. Ini baru kerangka. Nah, kerangka ini kemudian kita kembangkan. Bagaimana cara mengembangkan kerangka? Nah, ini pesan pokoknya tadi, penutupnya sama. Nah, sang domba hilang dan dirham yang hilang, pendosa yang hilang, ini kita kembangkan. Misalnya kita bisa menuruti keinginan diri sendiri dan dorongan dosa. Mengikuti diri sendiri itu gimana? Mengikuti dorongan dosa itu gimana? Egoisme kan? Ini mulai dikembangkan. Jadi ada poin-poin pengembang. Lalu sejauh mana kita mendengarkan dan mengikuti Tuhan. Ini kontras ya, antara mengikuti diri sendiri dan dorongan dosa, lalu mengikuti dan mendengarkan Tuhan. Bagian kedua, Tuhan mencari sampai menemukan kembali. Tuhan mencari kita hingga di pojok-pojok kegelapan yang penuh debu. Kita kan kalau dosa itu kan penuh debu ya, tempat yang kotor-kotor, tempat yang gelap-gelap. Lalu ditunjukkan bagaimana Tuhan tidak pernah menyerah, seperti gembala yang meninggalkan 99 ekor domba yang tidak hilang, mencari yang satu yang hilang saja. Lalu seperti wanita yang menyapu sampai ke pojok-pojok. Dan yang ketiga, pertobatan adalah pesta kembalinya kita kepada Tuhan. Nah, ini masih kerangka. Kerangka itu berarti tulang belulang. Kalau di dalam tubuh kita itu kerangkanya di sini, anggota badannya, lalu tulang-tulang rusuk. Nah, sekarang kita perlu mengisi kerangka itu. Bagaimana mengisi kerangka itu? Nah, ini dia. Kerangka itu ibarat tulang yang perlu dilengkapi dengan ilustrasi sebagai dagingnya. Melengkapi kerangka dengan bahan-bahan yang mendukung
Bahan yang mendukung itu apa? Bisa penjelasan, bisa bukti, bisa perluasan, bisa penerapan, bisa klarifikasi, bisa pengembangan pesan pokok itu. Macam-macam ya. Klarifikasi, bukti, pengembangan pesan pokok. Bahan-bahannya adalah kisah dalam kitab suci, atau definisi, atau sejarah, atau perbandingan, atau analogi, informasi faktual, misalnya hasil survei. Kalau kita riset, misalnya kita tanya-tanya orang, atau tren, misalnya TikTok atau YouTube, atau apa saja yang tren sekarang, atau kutipan kata bijak, atau mungkin Instagram atau cuitan, Twitter, kejadian yang lagi viral, misalnya ada seorang yang mengaku menjadi nabi yang ke-26 misalnya. Nah, itu kan lagi viral, itu bisa menjadi dagingnya, atau gambaran atau metafora, atau argumentasi teologis, misalnya ajaran gereja, atau kutipan dari para bapak gereja, atau pengalaman pribadi. Halo? Yo. Kalian dengar saya toh? Karena di tempat saya kok shutdown. Kemudian bisa juga cerita ya, atau contoh di antara umat dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai daging untuk mengisi kerangka itu. Ini misalnya di sini ya, kerangkanya kan ini. Lalu menuruti diri sendiri ini macam-macam kita bisa jelaskan. Misalnya dari kutipan, dari kitab suci, ada orang yang menuruti diri sendiri, misalnya Kain. Ada orang yang menuruti diri sendiri, misalnya Daud. Atau dari yang viral, misalnya ada artis yang hidupnya mau mengikuti diri sendiri terus. Mengikuti dorongan dosa, misalnya. Ada cerita apa saja mengikuti dorongan dosa. Itu. Atau metafora. Jadi banyak yang kita gunakan untuk mengisi daging itu, mengisi kerangka itu dengan daging. Penjelasan, bukti, perluasan, penerapan, klarifikasi, pengembangan pesan pokok. Bisa dari tren, kutipan, kejadian yang viral. Yang jelas kita tidak akan kehilangan arah dari renungan itu karena sudah ada kerangkanya. Kita tinggal melengkapi dengan contoh-contoh atau kasus-kasus atau bukti-bukti di sini. Tuhan mencari kita hingga pojok-pojok kegelapan dan penuh debu ini, kita bisa cari penjelasannya dalam teks-teks kitab suci. Contohnya yaitu kita jelaskan tentang yang menyapu sampai pojok-pojok itu. Lalu kalau dalam pengalaman pribadi, mungkin saya pernah mengalami peristiwa yang paling buruk dalam seluruh hidupku dan diumpamakan itu seperti debu ya, yaitu hidup di dalam pergulatan yang paling rendah. Lalu kita katakan itulah debu. Dan ternyata Tuhan masih berbisik di dalam hatiku. Melalui seorang pastor yang lewat dan katakan, ayo kita ke gereja. Misalnya, itu adalah gambaran dari Tuhan yang mencari sampai pojok-pojok. Atau misalnya saya itu sudah minum-minum dan tidurnya di tempat sampah. Lalu ternyata pada suatu hari ada seorang katekis yang mau buang sampah. Katekis itu menjadi gambaran Tuhan yang mencari sampai pojok-pojok kegelapan di tempat sampah pun Tuhan menemukan. Melalui siapa? Melalui katekis, misalnya begitu. Nah, setelah membuat isinya lengkap, proses terakhir adalah membuat pembuka dan penutupnya. Nah, pembuka dan penutupnya ini hendaknya ditulis lengkap kalau dalam renungan.
Kita mengingat isinya, lalu mengungkapkan dengan gaya lisan. Setelah membaca teks, apa yang akan kita katakan untuk mengajak umat melakukan perbuatan baik. Ini adalah pembuka dan penutupnya. Pembuka yang baik itu agak personal ya, aplikatif, menarik perhatian pendengar dan mengarahkan pada pesan pokok kitab suci. Jadi ada unsur kitab sucinya. Provokatif itu maksudnya apa? Mengusik hati, membuat kita itu terusik gitu. Itu provokatif. Personal itu adalah sesuatu yang menyapa pribadi. Misalnya kita, saya, Anda, itu adalah sangat personal. Aplikatif itu ada penerapannya, kita bisa terapkan. Penutup yang baik itu membuat orang untuk mengambil keputusan. Aku harus melakukan apa, bagaimana melakukannya. Jawabannya sudah diungkapkan pada isi renungan. Jadi bagaimana, apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya itu sudah terungkap di dalam isi renungan. Apa yang diungkapkan di dalam pembuka itu ditegaskan di dalam penutupnya. Antara pembuka dan penutup itu seperti bingkai gitu loh. Tetapi penutup ini mesti aplikatif ya. Operasional maksudnya. Operasional itu bisa dilakukan dan bahkan bisa diukur. Jelas ya, jadi proses membuat renungan yaitu menerima teks itu kita terima dari kitab suci, kita tidak bisa merubah ya kitab suci, kita terima ya seperti itu teksnya, lalu kita pelajari, dari mempelajari itu kita menemukan pesan teksnya itu bisa banyak macam-macam, tapi kita pilih salah satu yang relevan dengan pendengarnya, lalu membuat kerangka teksnya atau kerangka renungannya setelah memutuskan untuk mengambil salah satu pesan teks sebagai pesan renungan atau tema renungan, lalu membuat kerangkanya, mengisi kerangkanya itu dengan isi, dengan daging-daging, berupa penjelasan, perluasan, bukti-bukti, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, sesuatu yang viral. Lalu bisa juga kemudian untuk membuat pembukaan yang menarik perhatian itu misalnya mencari lelucon atau anekdot untuk pembuka. Nah, terakhir ya, ini paling penting, berserah pada Roh Kudus. Ini paling penting. Karena apa? Yang kita buat itu atas nama Tuhan, maka kita percayakan diri kita itu dalam bimbingan Tuhan. Mohon supaya Roh Kudus yang membimbing, supaya saya tidak mengatakan apa yang saya ingini, tetapi yang Tuhan kehendaki. Oke, see you next time.